Guys, kalian udah tahu belum sih ada wisatawan asal Jepang yang berwisata di Bogor dipalak secara paksa oleh pengamen yang ada di sana. Akhirnya setelah kejadian ini viral, polisi mengamankan 20 preman diduga buntut dari viralnya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Berita yang viral kali ini dari komentar netizen. Ternyata Bali merupakan salah satu wisata yang tidak layak dikunjungi di tahun 2025. Ada apa ini sebenarnya? Dan yang lebih membuat kita terkejut, seorang wisatawan dari Jepang justru ketika berwisata di Indonesia dipalak atau dipungli oleh sekelompok pengamen. Ini beritanya sih sangat-sangat sangat-sangat miris dan membuat nama negara kita di mata orang luar jadi berdampak kurang baik, sehingga ini bisa menyebabkan kerugian untuk negara kita. Bagaimana mau menjadi sebuah negara maju kalau masyarakatnya pun juga tidak mau berbenah? Jadi video ini saya buat untuk informasi dan edukasi. Ini dari segi pendapat saya dan tidak mewakili mana-mana pihak. Video yang saya reaction ini berdasarkan dari komentar-komentar netizen atas kejadian yang nyata. Oke, kita langsung reaction video yang nomor 1. Ada apa dengan Bali? Surat terbuka untuk utusan khusus Presiden di bidang pariwisata Ibu Zita Anjani dan pemerintah Bali. Pagi ini gue baca berita soal Bali masuk ke dalam 15 destinasi yang tidak layak untuk dikunjungi pada tahun 2025 menurut Forbes Knowledge 2025, dan Bali masuk ke daftar nomor 1 dari 15 negara. Ini kayaknya memang banyak dari kita yang belum tahu kalau ternyata Bali pada tahun 2020 juga masuk ke dalam list destinasi yang tidak layak dikunjungi. Alasannya karena Bali dinilai mengalami overtourism yang berakibat adanya masalah lingkungan seperti sampah plastik. Dan kalian tahu nggak, pantai-pantai di Bali saat ini ditutupi oleh 303.000 ton sampah plastik. Wow. Gua pribadi datang ke Bali tuh bulan Juli lalu, dan gua ngerasa Bali tuh padat banget, macet di mana-mana, terus banyak sampah dibuang sembarangan di tepi-tepi pantai. So, sudah waktunya kita untuk introspeksi dan membenahi permasalahan-permasalahan di Bali yang tak kunjung punya solusi. Gue berharap sekali pemerintah setempat mau mendengarkan permasalahan-permasalahan ini, segera menindaklanjutin sebelum terlambat. Dan surat terbuka untuk Ibu Zita Anjani selaku utusan khusus Presiden di bidang pariwisata. Ibu, please, udah waktunya Ibu datang ke Bali untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Bali. Dan saya berharap sekali Ibu bisa memberikan dampak dan solusi untuk Bali menjadi destinasi yang layak untuk dikunjungi. Dan tentunya untuk permasalahan lingkungan ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama menjaga supaya lingkungan di Bali tetap bersih. Bali merupakan salah satu wisata yang paling populer di Indonesia. Namun saat ini isu-isu tentang sampah juga marak disuarakan para pengunjung dan juga para netizen. Harapan saya sebagai orang Indonesia, saya berharap Bali menjadi salah satu wisata yang populer di dunia. Tentunya untuk menjaga isu-isu tentang kebersihan merupakan salah satu tanggung jawab bersama. Dan harapan saya pemerintah dalam hal ini mudah-mudahan juga bisa menangani kasus ini dengan serius. Sebab kemarin saya juga baru saja mereaction tentang wisata di Bali yang banyak dikeluhkan oleh para pengunjung, sampah berada di mana-mana. Itu harusnya benar-benar langsung ditindak tegas. Jangan menunggu viral baru bertindak. Ya mudah-mudahan saja masalah-masalah tentang wisata yang ada di Bali dari mulai sampah, isu lingkungan segera teratasi. Kita sebagai masyarakat mendoakan yang terbaik dan harapan saya pemerintah juga begitu sangat tegas dalam hal soal isu lingkungan. Bali harusnya bisa menjadi salah satu wisatawan yang terpopuler di dunia dengan pemandangan keindahannya yang begitu sangat luar biasa. Tapi faktanya ternyata masih memiliki banyak masalah. Di antaranya macet juga berada di mana-mana, dan Bali harusnya itu juga mempunyai transportasi publik yang
modern supaya tidak ada macet. Oke, kita lanjut video berikutnya. Orang Konoha datang ke Konoha di Palak atau di Pungli. Ini gimana Bang ceritanya? Orang Konoha datang ke Konoha, tapi sampai Konoha dipungli oleh preman pengamen. Kisahnya langsung kita simak. この間ボゴール行ったんだけど、その時の話をマジ聞いてほしい。なんかインドネシアってやばいところみたいなイメージあるでしょ。もうボゴールはねやばいですよ。ボゴールに行ってねアンコット乗ったんだけど、アンコットに乗ったらさ、外からもうめっちゃタトゥー入ってる若い兄ちゃん来て、でこう袋をこう渡してくるんだよ、みんなに。で、その袋を受け取るじゃん。そしたらね、なんか急に歌い始めて、ブブブブブブブみたいな、なんかよくわからない歌を歌って、でなんかすごいこう睨んでくるんだよね。でも筋肉もすごくて、でみんなその袋の中にお金入れてるんだよ。でお兄さんに渡すみたいな。で俺もそれやんなきゃいけないやつかと思って、俺も一応お金入れて、でお兄ちゃんに渡したんだよ。袋に入れるから、スリーブだけ入れたんだけどね。でその兄ちゃんその後すぐどっか行ったんだけど、その後アンコット乗るでしょ。でそのアンコット乗ってる時にもうね、アンコット走ってる時にギター持った兄ちゃん飛び乗ってきて、でなんかそこでね大声で歌うんだよ。小さいバスの中でだよ。でみんなその兄ちゃんにはお金渡さなかったんだよね。さっきはお金渡してたんだけど、多分ねみんな人を選んでるんだよ。もうやばい人にはお金渡すけど、そこの乗ってきた兄ちゃん、俺からしたらやばい人なんだけど、多分みんなからしたらやばくないんだろうね。みんなお金渡さなくて、でみんなも渡さないから俺もお金渡さなかったんだよ。そしたらその兄ちゃんがブチギレて、みんななんでお金渡さねえんだよみたいな、お前ら同じ人間だろみたいなでもこの距離でね、この距離で怒られて、でその後降りてどっか行ったんだけど、もうねボゴールには二度と行きません。 Nggak sih, tadi kita di sini nggak ada penjaganya. Iya. Bahkan Kalau gini pas orang kita pas datang tuh kita sendiri nggak- saja dipungli. nggak ada siapa-siapa, nggak ada penjaganya, jadi kita kira bebas masuk aja. Soalnya di sini ada pelang tempat wisata atau harus berbayar, nggak ada Pak. Kita juga nggak nyampe Pak. Iya. Di sini juga kelihatannya kayak tempat bebas aja, nggak ada tempat buat bayar tiket apa nggak ada. Aduh Pak beraninya kok sama cewek-cewek Iya. minta pungli. Kan kita udah masuk juga bayar. Padahal mbaknya masuk juga sudah bayar. Udah bayar boleh gitu. Sampai di dalam disuruh bayar lagi. Atau kan kita juga nggak ngapa-ngapain, cuma turun ke bawah bentar doang udah. Pungli-pungli ini harus diberantas ini memang. Ini nggak ada siapa-siapa, kirain ya free bebas masuk. Kalau tadi pas datang ada bapak juga pasti kita bayar. Ini juga kan tuh cuma foto. Jangan dikasih Mbak, jangan dikasih. Udah hampir doang lihat pemandangan aja. Wisatanya ke market eureun Mbok. Goceng Goji motor Ini kalau tempat wisata oke lah, boleh ya. Ini bukan masalah gocengnya teman-teman, bukan anjing. Tapi aing parkir bentar doang aing. kalau di warung oke lah, gitu ada manfaatnya, kita kan parkir. Ini cuman parkir motor doang. Jalan Anjing. Tidak ada peradaban di sini, kawan. Cok. Buset. Nih ya bapak-bapak pakai repo. Pakai baju hijau. Cuman tadi kita nego. Goceng jadinya. Dua motor goceng. Maksudnya gak masuk akal anjing gitu. Goceng per motor kawan, lihat. Itu bayangkan. Objek wisata apaan aja, cuman pinggir jalan. Kalau dibuangan boleh lah, oke lah tempat wisata. Tapi cok, ini Purwakarta, parah banget Purwakarta nih, woi. Purwakarta punglinya, woi ini Papua gimana ini? Kalau tempat wisata oke lah boleh, tapi ini pinggir jalan anjing. Gak masuk akal, coy.
Bagaimana wisata kita mau maju kalau masih ada individu-individu atau oknum-oknum yang melakukan pungutan liar. Mungkin kalau pungutan liar itu terjadi kepada warga kita, nggak ada masalah. Ya mungkin karena sudah menjadi hal biasa. Tetapi kalau terjadi kepada warga negara Jepang, kalian juga bisa lihat sendiri, beliau curhat di akun media sosialnya, beliau takut lagi pergi ke Indonesia, ya karena segelintir ulah-ulah para tukang pungli yang sangat-sangat merugikan negara kita. Ini jangan disepelekan ya. Orang mau melancong, orang mau berwisata ke tempat suatu negara orang, dia itu ingin mencari kenyamanan. Dan setelah sampai di Bogor, di Indonesia, justru dia terkena pungli dari salah satu seorang pengamen. Karena beritanya juga begitu sangat viral di Indonesia, alhamdulillah saya juga salut untuk pemerintah setempat langsung memberikan tindakan tegas kepada para oknum-oknum yang suka membuat pungli. Harapan saya pungli ini kalau di Indonesia segera dituntaskan ya, permasalahan pungli. Permasalahan pungli ini bukan permasalahan sepele ya. Dampaknya begitu sangat luar biasa. Apalagi kalau orang asing yang mengalami hal seperti itu. Jadi merugikan wisata kita, sahabatku semua. Di negara lain tidak ada pungli. Nggak ada loh. Parkir motor harus bayar. Mungkin hanya ada di negara kita. Ini pengalaman saya selama saya bekerja di negara orang, di negara tetangga lah, di Malaysia, yang tidak jauh dari Indonesia. Nggak ada yang namanya orang jaga minimarket terus minta pungli, jaga motor minta pungli, nggak ada. Kalau di negara tetangga kita Malaysia, kalau misal kata parkir motor itu bebas, nggak ada yang pungli-pungli seperti di tempat kita. Bahkan pungutan liar ini juga sangat berdampak bagi para pelaku usaha di tempat kita. Indonesia darurat pungli dan juga parkir ilegal. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, hal-hal seperti ini segera diatasi dan Indonesia bebas pungutan liar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Fenomena tukang parkir liar telah menjadi topik pembicaraan yang marak di berbagai kota maupun kabupaten di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Jogja, dan daerah lainnya. Keberadaan mereka yang seringkali tidak memiliki izin resmi atau penataan yang jelas menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat, dunia Betul, Mas. usaha, dan konsumen. Mulai dari parkiran di warung kecil hingga pusat perbelanjaan besar, bahkan mesin ATM tidak luput dari kehadiran tukang parkir liar. Dampak dari keberadaan mereka semakin terasa dengan keluhan yang terus bermunculan di media sosial dan ruang publik. Bagi masyarakat luas, tukang parkir liar dianggap sebagai gangguan yang mengurangi kenyamanan publik. Setuju? Setiap kali seseorang hendak membeli makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari di toko-toko kecil, mereka seringkali harus berurusan dengan tukang parkir yang menuntut biaya tambahan. Beberapa dari mereka bahkan tidak memberikan tanda terima resmi, sehingga sulit untuk memastikan apakah uang tersebut benar-benar masuk ke kas yang seharusnya atau hanya menjadi pendapatan pribadi. Beberapa pengguna media sosial mengungkapkan bahwa dia membatalkan niat untuk membeli makanan karena keberadaan tukang parkir yang tidak diinginkannya. Dia mengungkapkan bahwa ketika dia mau makan, jajan, atau belanja, dia akan mengurungkan niatnya karena ada tukang parkir. Ini menggambarkan bagaimana kehadiran tukang parkir dapat mengubah perilaku konsumen yang merasa tidak nyaman dan memilih untuk mengurungkan niat mereka berbelanja. Tak hanya masyarakat umum, para pengusaha kecil hingga besar juga merasakan dampak buruk dari tukang parkir liar. Banyak pemilik usaha yang mengeluhkan keberadaan mereka, karena tidak jarang pelanggan membatalkan niat untuk berbelanja di toko ataupun minimarket hanya karena harus membayar parkir.
Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan bagi pengusaha, terutama di toko-toko atau pedagang kecil yang sangat bergantung pada pelanggan harian. Salah satu keluhan yang sering muncul adalah bahwa konsumen merasa harga barang yang mereka beli menjadi lebih mahal, bukan karena harga jual produk itu sendiri, tetapi karena adanya tambahan biaya parkir. Bayangkan seseorang membeli gorengan harga Rp5.000, namun harus membayar parkir sebesar Rp2.000. Dalam kasus ini, biaya parkir sudah mencapai 40% dari total pembelian konsumen, yang tentu saja membuat pelanggan merasa dirugikan. Cerita-cerita lain mengatakan, mereka harus membayar parkir sebanyak Rp2.000 untuk fotokopi senilai Rp500, yang merupakan 400% dari nilai fotokopi itu sendiri. Meskipun jumlahnya mungkin terlihat kecil, jika dalam sehari kita mendatangi beberapa tempat yang ada tukang parkirnya, dan jika dikalkulasikan dalam jangka panjang, biaya parkir liar ini dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi bab soal parkir liar atau parkir ilegal atau biasa disebut pungli, karena uang tersebut tidak masuk ke negara. Jadi uang tersebut digunakan perseorangan. Jelas-jelas ini sangat merugikan bagi masyarakat dan juga pelaku para usaha. Aduh, parkir liar. Mungkin karena minimnya jumlah lowongan pekerjaan, sehingga hal-hal seperti ini dibiasakan seolah-olah menjadi kerja yang biasa. Tetapi kalau dari segi pandangan saya, justru hal ini meresahkan masyarakat. Dan mudah-mudahan juga ada solusi yang terbaik, pemerintah bisa menangani pungutan liar. Kalau bisa sistemnya ini dibuat seperti negara di Asia Tenggara lainnya ya. Kita tak perlu jauh-jauh mencontoh dari negara yang sangat jauh ya kan. Kita cukup mencontoh dari negara Singapura. Di Singapura mungkin nggak ada tukang parkir ya karena dilengkapi dengan CCTV yang begitu sangat banyak, sehingga kalau maupun jadi tukang parkir pasti nggak bisa. Karena apa? Sudah terawasi CCTV. Jadi kalaupun misal kata mau jadi tukang parkir pasti akan tertangkap duluan. Ya karena di Singapura nggak ada tukang parkir gitu kan. Bang, Singapura kan negara kecil. Indonesia juga negara besar. Kemudian dari segi para petugasnya juga banyak ya kan. Bukan berarti terus negara besar tidak bisa mengatasinya. Bukan berarti seperti itu sahabatku semua. Harusnya dengan negara besar, dengan jumlah petugas yang banyak, harusnya juga bisa mengatasinya gitu loh. Kita mencontoh dari negara yang lebih maju dulu ya kan, meskipun kecil tapi maju, kita juga wajib contoh gitu loh. Kita mencontohi Singapura saja, dan mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti Singapura gitu. Parkirnya serba auto gitu. Oke, cukup sekian video ini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Tohari Aksan, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.